kemarin 2 kali. Udah 2 kali. Itu aktivitas usaha. Dan aktivitas usaha harus ada syarat-syaratnya, syarat-syarat usaha. Iya. Nah ini yang kita lihat tidak ada. Jadi izin usaha Bang Dir, izin usahanya nggak ada di perusahaan. Dan ingat, Bung Saiful Karim tadi itu bicara atas nama siapa? Nggak boleh dia bicara, kita sudah memiliki izin lingkungan. Yang memiliki izin lingkungan itu adalah PT Kurnia Depo Bahari Jaya, yang direkturnya itu John Abu Bakar Adam. Bukan dia. Dia ini sudah kasih masuk atas nama PT Kurnia Anggrek Bahari. Tetapi belakangan dia tarik semua dokumen. Nah ini yang saya bilang di Facebook saya. Bahwa saya akan membuka 3 hal pada malam hari ini. Terkait soal penyegelan dilakukan oleh polisi yang tarik mundur tanpa ada dasar hukum yang jelas menurut saya. Yang kedua, nah ini soal ini. Proses penerbitan, rekomendasi izin lingkungan. Ini orang bawa, kemudian di tengah jalan dia kasih keluar. Tapi cuman ganti nama perusahaan, tiba-tiba keluar rekomendasi izin Kapasitasnya lingkungan. Pak Saiful ini apa ya? Saya nggak tahu dia bicara atas nama apa. Tadi kalau dia klaim tadi kami sudah dapat izin lingkungan, ya bukan dia lah, bukan perusahaan dia. Dia ini PT Kurnia Anggrek Bahari yang sudah menarik diri dari permainan ini. Dari bongkar muat di sana, karena dia pernah memasukkan surat ke lingkungan hidup. Saya punya fotonya. 2 jam. Saya waktu melakukan pengawasan, saya minta dokumen-dokumennya, saya foto-foto dokumennya di lingkungan hidup. Jadi saya nanti serahkan juga nanti ke Bang Direskrim, Direskrim, Iya. Krimsus. Di sini sekarang yang berperan haruslah John Abu Bakar Adam. Nah, ini orang ngurus lingkungan ini, tiba-tiba di tengah jalan dia kasih keluar, diganti hanya covernya, diganti hanya perusahaan. Saya tanya ke lingkungan hidup, kok bisa? Orang itu nggak ikut lagi. Dari awal registrasi dulu, diskusi lagi, pemaparan lagi pemrakarsa untuk amdal UPL-UPL-nya. Orang di lingkungan hidup bilang nggak perlu, karena mereka satu grup, jadi cukup mengganti perusahaan. Nggak boleh. Perusahaan ini subjek hukum, selain manusia, itu ada subjek hukum lain, namanya perusahaan. Jadi kalau mereka mau urus izin, rekomendasi izin lingkungan, dari awal lagi dong. Ketika Saiful tarik semua dokumennya, harusnya masuk dokumen baru, meskipun itu tempat yang sama, lokasi yang sama. Tapi kan subjek hukum berbeda. Sekarang yang masuk subjek hukum yang mendaftar adalah PT Kurnia Anggrek Bahari, direkturnya adalah Saiful Karim. Tapi tiba-tiba yang keluar izin rekomendasi lingkungannya adalah PT Kurnia Depo Bahari Jaya. Ini kan nggak masuk akal. Masa orang yang mendaftar si A tiba-tiba keluar izin untuk si B. Tapi di dalam saya lihat masih ada nama dari perusahaan si A. Saya tanya ke Kadis, kenapa bisa begitu? Mohon maaf Pak, saya salah, saya ganti. Karena Bapak sudah, saya dari awal yang bilang jangan kasih keluar izin rekomendasi kalau dia nggak ikut dari awal prosesnya. Dan saya dalam hearing di Komisi 3, saya rekam semua pembicaraan itu. Nanti saya akan perdengarkan ke teman-teman kepolisian. Jadi ini bermasalah sejak awal. Nah ini yang terakhir, yang saya ingin buka, ini adalah surat sakti. Surat sakti yang keluar tanggal 12 Juni 2020. Surat sakti ini merespon surat dari Tanto Lines. Surat sakti ini apa maksudnya? Surat sakti ini ada sini. Jadi satu surat sakti ini itu yang tadi disampaikan oleh Bang Dir. Bahwa itu surat yang menjadikan alasan dari Pak Bupati itu surat. Iya, surat Pak Bupati itu ini surat sakti. Iya. Permohonannya dibuat tanggal 12, masuknya surat 12 oleh Tanto Lines, keluarnya juga 12. 1 hari jadi. Apa isi suratnya? Isinya pemberian izin perihalnya. Pada intinya itu memberikan izin kepada PT Tanto Line untuk beraktivitas di Kabupaten Gorontalo Utara sambil menunggu proses perizinan selesai. Nah kira-kira begitu. Pertanyaan kritisnya begini. Apa kewenangan Bupati mengeluarkan surat itu? Oke, tadi ada narasi bahwa ada pemberian insentif. Ya, terkait kemudahan. Salah itu. Pemberian insentif itu bukan berupa pemberian izin begitu. Pemberian insentif berupa fiskal, kemudahan-kemudahan itu bukan berarti melanggar aturan, tidak, salah. Saya bisa berdebat panjang soal itu. Ya, terkait aturan yang disampaikan oleh Bung Saiful Karim. Surat sakti. Surat itu sambil menunggu proses perizinan, ini kan nggak masuk akal. Orang ada sementara mengurus izin, tapi PT Tanto Line dikasih aktivitas sambil menunggu izin. Nggak boleh, Bang Dir. Kasih selesai izin, baru bisa beraktivitas. Nggak boleh ada surat. Sekarang ini pengurusan ini sudah satu pintu, Bung HS. Namanya sudah online single submission, OSS. OSS. Bupati nggak
Nggak tanda tangan lagi bahasa begitu, nggak ada lagi. Sekarang ini sudah tanda tangan elektronik, OSS, dan ada kayak contoh izin lingkungan itu Bang Biur sudah lihat izin lingkungan tanggal 15 Juni 2020. Tanda tangannya tanda tangan elektronik. Maka saya tanya, itu kenapa bisa ada surat ditandatangani Bupati tanggal 12 Juni itu? Padahal itu baru masuk surat Tanto Lain. Ingat, yang meminta izin di Gorontalo Utara ini nggak ada nama Tanto Lain. Nggak ada Tanto Lain. Saya tadi ke PTSP, pergi cek, apakah betul Tanto Lain ini pernah kasih masuk izin di Gorontalo? Nggak pernah. Yang ngurus izin itu dua perusahaan. PT Kurnia Anggrek Bahari yang direkturnya adalah Bung Saiful Karim, dan PT Kurnia Depo Bahari Jaya yang direkturnya adalah John Abu Bakar Adam. Hanya mereka. Tapi kenapa bisa surat ini keluar? Nih suratnya nih. Keluar untuk cabang PT Tanto Lain. Ini ada apa? Bupati jangan diberikan satu informasi yang keliru. Bukan PT Tanto Lain yang berusaha di Anggrek itu. Seolah-olah ada narasi bahwa ini PT Tanto Lain mau beraktivitas di Gorontalo Utara tapi terhambat-hambat gitu. Seolah-olah ini ya, saya menduganya begitu. Lalu Bupati keluarkan untuk Tanto Lain sambil menunggu proses perizinan selesai. Perizinan apa? Sampai kiamat nggak akan selesai perizinan. Karena Tanto Lain tidak pernah urus perizinan di Gorontalo Utara. Jadi untuk apa surat ini? Sampai kiamat pun nggak akan keluar. Oleh karena itu saya berpikir ini hanya semacam diskresi yang dikeluarkan bertentangan dengan undang-undang. Diskresi itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ada izin lingkungan, orang setiap aktivitas ya, perusahaan atau orang yang beraktivitas tanpa izin lingkungan, sudah sebagaimana disampaikan Bang Didi, itu bisa kena 1-3 tahun pidananya. Lalu 1-3 miliar dendanya. Nah sekarang ada persoalan ketika di polis lain, apakah ada aktivitas di sana? Apa kita telah terjadi tindak pidana di sana? Terjadi tindak pidana. Menurut kacamata hukum saya telah terjadi tindak pidana karena ada aktivitas usaha yang tanpa izin lingkungan. Iya, kan izin lingkungannya baru keluar 15 Juni. Itu pun baru izin lingkungan untuk izin usaha. Iya. Kenapa selama ini tidak ada orang yang disidik? Berarti apa aktivitasnya itu dibiarkan saja begitu. Oke, kalau dia keluar izin, aktivitas kedepannya karena hukum kan tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Berarti setelah terbit izin usaha dan ada izin lingkungan, ke sana ya aman-aman. Tapi yang ke sini, itu harus ada yang dipidana tuh. Karena sudah 2 kali melakukan bongkar muat. Nah ini surat Bupati, sampai kiamat nggak akan keluar ini izin Tanto Lain. Karena bukan Tanto yang minta izin. Hanya 2 perusahaan itu yang minta izin. Nah ini jangan kita mengaburkan informasi ke publik. Nah ini yang menurut hemat saya. Nah Bung Saiful yang terhormat, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan usaha Depo Peti Kemas itu meliputi penyimpanan dan atau penumpukan peti kemas. Kalau itu disimpan di situ, kalau itu ditumpuk di situ, maka itu udah bagian dari kualifikasi sebagai usaha peti kemas. Jangan dibolak-balik deh. Maksudnya jangan dibuat narasi seolah-olah itu cuma dititip. Nggak boleh. Ya gitu. Baru soal apa? Insentif, pemberian insentif itu saya baca. PP yang disinggung tadi. Pemberian insentif itu berbentuk A. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. C. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan atau koperasi di daerah. D. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi di daerah. D. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, koperasi di daerah. Atau terakhir F. Bunga pinjaman rendah. Itu yang dimaksud tadi itu insentif itu, usaha itu, penanaman modal itu. Bukan pemberian izin bukan pemberian diskresi silakan beraktivitas sambil nunggu izin, enggak ada itu. Coba Bung Saiful sampaikan di pasal berapa pemberian insentif itu PP yang dia pakai tadi itu yang mengatur bahwa orang boleh berusaha sambil menunggu izin. Coba kita tanya sama beliau itu nanti sama Bung HS. Ditanya di pasal berapa ayat berapa boleh berusaha sambil menunggu izin. Iya. Nggak boleh, itu nggak ada kepastian hukum kalau begitu. Urus izin dulu baru usaha, kita dukung. Partai Golkar akan mendukung setiap usaha di Provinsi Gorontalo yang tertib, yang sehat, investasi sehat, taat aturan, taat regulasi. Bukan semena-mena, usaha-usaha aja dulu. Kemudian
izin belakangan, nggak boleh begitu. Ini negara hukum, restart, bukan maksat, bukan negara kekuasaan. Nah, saya akan berkunjung dalam polisi, insya Allah minggu depan saya akan ke polisi membawa semua bukti-bukti nanti dan kita kawan-kawan sama-sama ke sana. Baru kita ingin lihat. Kalau mungkin di sini kurang enak, ya kurang enak, nggak kelihatan juga ini dasar-dasar hukum yang saya bawa ini. Kira-kira itu dulu tanggapan untuk abang kita, abang Krimsus dan Bang Saiful Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.